Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa subscribe-nya, dukungannya, dan kami kali ini mau share untuk sahabat botanikal yang memerlukan bibit-bibit imporan ataupun bibit-bibit lokalan juga ada. Ya, lokalan seperti apukat peluang, apukat miki, aligator, kendil, terus apa lagi ya? Ya, muria juga ada, terus Wina juga ada. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal yang ingin order dari bibit kami, silahkan kontak kami yang ada di bawah sini. Dan kita juga share untuk sahabat botanikal yang memang itu bibit-bibit imporan, dikarenakan memang terkadang sahabat botanikal bertanya-tanya tentang bibit imporan ya. Kenapa kok bibit impor bisa masuk ke Indonesia dan juga dikembangkan banyak di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk bibit-bibit imporan, nah salah satunya adalah varietas-varietas yang ada di belakang saya ini ya. Ini adalah salah satunya, itu adalah hongok. Ada juga Avozilla, ada juga Kuba ya. Ada juga Sub 034. Nah, Sub 034. Ada juga Tanbik. Nah, kenapa kok bisa di apa namanya? Bisa ke Indonesia? Mungkin adalah saya berpendapat sendiri, kemungkinan besar itu karena memang ada seleksi ya, memang seleksi. Dikarenakan kayak ibaratnya Sub 034 ya. Ini kayak ibaratnya primadona untuk dataran rendah sampai dataran sedang ya. Ada juga Avozilla, ada juga hongok. Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, ini salah satu yang sering ditanyakan, apakah varietas-varietas yang ada di sini itu memang violet untuk apa namanya jenis tersebut ya, apakah real memang jenis tersebut. Nah, ini bisa dilihat untuk sahabat botanikal bahwasanya untuk daunnya, ciri khas daunnya seperti ini ya, membulat ya, membulat. Ini adalah dari varietas-varietas seperti hongok, tapi terkadang daun mudanya nanti akan memanjang ya, seperti Kuba, tapi kebanyakan itu akan membulat kayak gini. Nah, ini adalah varietas hongok. Oke, kita contohkan ya. Jadi ini juga suatu bukti bahwasanya kalau bibit yang ada di sini itu memang benar-benar hongok ya, kayak ibaratnya hongok. Nah, ini hongok ya, hongok yang kecilan. Ya, terlalu panas ini ya. Hongok yang kecilan. Nah, ini seperti ini. Nah, makanya ada daun yang agak memanjang seperti ini nih. Nah, ini kan kayak Kuba ya, tapi disentuh kurang kaku sih. Nah, tapi dari segi looknya seperti Kuba. Nah, tapi kebanyakan itu ada daun-daun yang intinya membulat kayak gini ya. Nah, ini adalah dari ciri khas hongok ya. Jadi varietasnya violet ya. Jadi memang benar-benar hongok ya. Untuk ada lagi nih, Sub 034. Nah, Sub 034. Nah, kita bisa perlihatkan untuk Sub 034. Untuk Sub 034 ciri khasnya itu adalah mengombak seperti aligator, tapi ombakannya kecil-kecil dan daunnya itu kayak apa ya? Ya unik lah. Memang unik kayak gini. Untuk sahabat botanikal silakan dinilai sendiri ya. Ini kena ular nih. Ulat-ulat. Nah, ini kayak gini ya. Bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Biar bisa dilihat bahwasanya ini kalau untuk apukat yang jenis Sub 034 nanti daging buahnya itu akan enak ya, memanjang ya. Untuk buahnya itu nanti memanjang, bukan bukan apa ya, kayak tetesan air ya, bukan, tapi lebih ke memanjang ya. Nah, untuk buahnya sendiri seperti apa? Nah, ini adalah kita kasih video. Nah, ini adalah indukannya dari Sub 034 ya. Sub 034 indukan sudah pernah berbuah ya. Yang kita yang kita order milik teman ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan Sub 034 di order aja, dikarenakan memang di Vietnam, di kebun Vietnam itu sangat idolakan ya, diidolakan, banyak dikembangkan. Jadi untuk sahabat botanikal kalau mau memang itu mengembangkan Sub 034 itu sangat bagus sekali ya. Nah, itu tapi untuk di dataran rendah ataupun dataran sedang ya.
Tapi kalau untuk dataran tinggi kita belum berani untuk share ya, untuk ditanam ya. Nah, tapi yang jelas kalau untuk sub 034 silahkan ya ditanam agak banyakan ya. Kalau kita kan kayak gitu, agak banyakan silahkan, dan juga nanti dilengkapi dengan jenis-jenis yang lainnya. Terkadang untuk sahabat botanikal, untuk tips lagi ya, sahabat botanikal kalau misalnya memang itu ingin menanam bibit, jangan hanya tanam satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis. Jadi kita bandingkan produksinya kayak gimana, apakah bagus ataukah tidak. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ada lagi untuk varietas seperti Kuba. Nah, seperti Kuba. Nah, untuk daun Kuba sebetulnya kalau sudah tua itu akan kaku ya. Nah, ini masih muda, jadi agak ya gimana ya? Beda ya, beda seperti bukan daun muda ya. Hijaunya pun hijau beda ya, hijau tua sama hijau muda ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk Kuba ini dari segi pulen, kepadatan si buah itu sangat luar biasa, tidak terlalu banyak air juga, dan sangat gejah ya. Jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya bertanya tentang kadar air juga, perlu di-share juga bahwasanya kadar air itu juga terpengaruh oleh iklim ya. Kalau misalnya iklimnya itu panas, itu pasti akan padat, tambah padat ya. Tapi kalau hujan setiap hari, kemungkinan besar buahnya juga akan banyak airnya ya. Jadi perlu di-share juga yang kayak gitu ya. Ya, jadi varietas Kuba. Apakah ini violet? Ya kayak gini ya, untuk sahabat botanikal. Jadi bisa dilihat ya. Beda sama sub 034. Kalau sub 034 ada ombak-ombaknya, ombak-ombak kecil ya. Kayak gini, kayak alligator ya. Tapi sedangkan kalau untuk Kuba lurus-lurus saja, memanjang, kebanyakan daunnya ya, kebanyakan daunnya seperti ini ya. Jikalau memang itu berubah, tidak jauh beda ya, tidak jauh beda dari yang Kuba yang kayak gini ya. Jadi tidak jauh beda. Ada lagi nih varietas baru yang memang itu sering kita share juga. Ya, ada juga nih Tanbik ya. Ya, sering kita share untuk Tanbik ya, di dataran rendah ini bisa ditanam ya untuk sahabat botanikal. Kalau misalnya untuk Tanbik ya, ini buahnya itu termasuk besar ya, besar kisaran 1,5 kilo ya. Jadi seperti melebihi kendil ya. Jadi 1,5 kilo Tanbik, untuk pohonnya itu rengkuh kuat ya, kayak ibaratnya keker gitu. Untuk sahabat botanikal ya, ini salah satu Tanbik yang kayak gini ya. Tapi terkadang gini, untuk sahabat botanikal, bahwasanya bibitnya ini kalau misalnya ganti daun, terkadang itu merontokkan semua daunnya ini, jadi gundul. Nah, nanti akan terjadi terubusan ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal jangan kaget kalau misalnya tanaman tersebut kok tiba-tiba menggundul gitu ya, menggundul. Nah, ini wajar. Jadi tidak terpengaruh oleh sesuatu hal ya, kayak ibaratnya stres. Nah, enggak, melainkan memang normalnya kayak gitu ya. Untuk daunnya, dari segi daunnya, ini ya sebetulnya melebar ya, lebih lebar ya. Ini maaf, ini tadi jatuh ya. Nah, ini daunnya setelapak tangan ya, setelapak tangan lebih ya, kayak daun jati sebetulnya kalau kalau saya lihat ya, kayak daun jati. Jadi agak melebar, tidak seperti apukat-apukat yang lain ya. Kalau yang lainnya kan begini, ini kayak gini. Ini beda sendiri, mudah dilihat ya untuk ciri khas dari Tanbik. Nah, ini sangat bisa untuk diidentifikasi untuk sahabat botanikal, meskipun sahabat botanikal awam pasti tahu, oh ini Tanbik karena apa? Daunnya yang melebar ya. Nah, kalau tangkai buahnya ya, untuk keunggulannya tangkai buahnya itu gede ya. Jadi untuk sahabat botanikal, jikalau terkena angin kencang itu aman. Itu kenapa kok tangkai besar? Tangkai besar itu menandakan kalau kena angin kencang itu lebih aman daripada yang tangkai kecil. Nah, salah satunya itu. Yang kedua itu dari segi kulitan dari si buah. Nah, itu agak tebal, jadi tahan oleh lalat buah. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk ulat gimana? Ada yang tanya tentang ulat. Pasti terserang oleh ulat, tenang saja. Tapi kan bisa disemprot kan gitu. Jadi tidak usah khawatir ya. Nah, ada lagi nih
Ini adalah varietas dari Avozilla ya. Apukat terbesar yang pernah saya lihat ya. Ini karena memang untuk buahnya itu bobotnya itu kisaran 2 kilonan ya, 2 kilonan bisa ya. Jadi sekepala manusia lah. Jadi buahnya itu kayak kepala manusia gitu, kepala bocah gitu. Nah, kadang untuk dari warnanya hijau ya untuk buahnya. Jadi dari bobotnya juga dapat. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya tertarik ditanam, silahkan ditanam saja. Tapi MDPL-nya itu kita lagi memperhitungkan. Kalau MDPL yang kisaran 600 ya 500-600 ke atas itu aman ya. Tapi kalau yang dataran rendah kita baru uji coba. Tapi kita kembangkan di sini ternyata subur juga. Nah seperti itu. Jadi kita tanam juga ya di lahan bebas, tapi menggunakan sistem TW. Nah, kita TW ada beberapa jenis pohon. Kalau misalnya ini tidak bagus, kita akan pangkas ya. Kita akan pangkas. Tapi untuk di dataran rendah. Tapi untuk dataran tinggi ini aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Nah, untuk varietasnya daunnya seperti apa? Seperti ini ya. Kaku ya, kaku. Dan juga untuk kalau urat-uratnya bisa dilihat kok untuk uratnya. Ini ya. Maksudnya ini jala kayak ibaratnya yang apa namanya? Tulang dari si daunnya. Jadi untuk sahabat botanikal bisa diidentifikasi untuk daunnya. Nah, ini daunnya kayak gini ya. Dan untuk kalau misalnya memang itu terkena sinar matahari secara cukup, nanti akan ini terobosan baru akan terlihat. Dan kayak ibaratnya tulang dari si daun. Nah, ini bisa dilihat. Ini beda seperti yang lainnya. Jadi ada segi uratnya terlihat banget ya. Banget ya. Jadi untuk sahabat botanikal silakan kalau misalnya mau di order, tapi adanya sih besaran yang kayak gini ya. Nah, bisa dilihat sahabat botanikal. Ya emang tinggi ya. Setinggi orang nih dari polybag bawah tapi. Nah, ini dan batangannya itu 1 jempol. Nah, ini sudah siap tanam, ini memang sudah siap tanam. Jadi untuk kematiannya itu lebih sedikit ya persenannya. Jadi tinggal hidupnya aja. Nah, kayak gitu ya untuk sahabat botanikal. Ada juga red Vietnam dan lain-lain ya. Kita mau share semuanya pasti durasinya terlalu panjang ya. Ya pokoknya untuk sahabat botanikal yang ingin bibit-bibit imporan, yang ingin bibit-bibit jelas ya untuk indukannya, silahkan kontak kami yang ada di sini. Tidak abal-abal, tidak tipu-tipu. Dan terkadang kan ada juga yang bertanya itu memang varietas itu enggak kan gitu. Nah, kita langsung jawab di video ini ya. Kayak ibaratnya Bokong Ten juga ada kan gitu. Bokong Ten juga ada. Ini tuh sudah terlihat untuk ciri khasnya ya. Ini Bokong Ten ini. Nah, ini Bokong Ten. Jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya tertarik silakan. Nah, ini mumpung ada yang besaran. Nah, Tanbik bisa dilihat ya kayak daun jati nih. Ya. Kayak daun jati memang melebar. Kayak gini ya. Kayak daun jati. Nih, melebar, panjang. Ini ciri khas dari Tanbik. Ya, kalau misalnya sahabat botanikal tertarik ya Tanbik itu kayak gimana? Tanbik itu mudah diidentifikasi ya. Memang kalau diidentifikasi gampang banget ya. Ada lagi Avozilla dan lain-lain. Nah, tadi itu adalah share-share kami yang ada di YouTube yang memang itu bisa menjawab pertanyaan dari sahabat botanikal yang meragukan dari si tanaman-tanaman yang kita miliki ya, dikarenakan memang ada yang bertanya itu final enggak untuk varietas tersebut. Dijamin ya, dijamin violet ya. Jadi tidak usah meragu-ragu dikarenakan kayak ibaratnya seperti hanya yang ada di sini. Ini besaran, ini yang besaran kita kembangkan semua untuk sahabat botanikal ya. Kita juga lagi mengembangkan ya yang di sini yang diganti untuk pohonnya memang kita ganti seperti hanya apukat muria, apukat wina kita ganti semua. Nah, ini kayak gini yang ada di belakang
ya kayak gini. Untuk sahabat botanikal yang mau datang ke sini silahkan kontak kami yang ada di bawah untuk janji ya, dikarenakan memang terkadang lokasinya tersebut itu tidak kita tunggu ya, dikarenakan memang ada kerjaan-kerjaan yang memang itu kita lakukan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua ya.